Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Atkilni dari program studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika dalam pengambilan keputusan. Baik, yang pertama yaitu pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Menurut Brooks 2006 mengemukakan tentang batasan pendekatan pengambilan keputusan etis adalah 1. Pendekatan filosofi. Filosofi adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari sebuah solusi dalam berbagai permasalahan. Jadi, jika pemikirannya tidak secara kritis, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai pemikiran yang filosofis. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua, ada pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan 5 pertanyaan ini merupakan pendekatan komprehensif yang dikembangkan oleh Graham Tucker tahun 1990 untuk pengambilan keputusan yang diputuskan melalui 5 pertanyaan. Pertanyaan ini bersifat opsional dan dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan keputusan yang terlibat. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral ini dibangun oleh Velázquez pada tahun 1992 untuk menganalisis dampak stakeholder yang dibandingkan langsung pada 3 kepentingan mendasar dari stakeholder itu sendiri. Pendekatan ini lebih fokus daripada dibandingkan dengan pendekatan 5 pertanyaan dan memandu keputusan untuk menganalisis yang lebih luas berdasarkan keuntungan bersihnya, bukan hanya profitabilitas, sebagai tantangan pertama dari keputusan yang diusulkan. Lalu yang selanjutnya yaitu pendekatan Pastin. Pastin tahun 1986 menggunakan konsep etika aturan dasar urusan. Organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Baiklah, lalu yang selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan adalah sentral dan strategis. Salah satu fungsi manajemen dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa seorang pemimpin mempunyai gaya tersendiri dalam pengambilan keputusan. Biasanya, beberapa gaya yang dimiliki oleh pemimpin dapat menjadi pola dalam proses pengambilan keputusan. Seringkali seorang manajer menggunakan 2 atau 3 gaya dalam pengambilan keputusan. Kekuatan dan kelemahan pembuat keputusan, secara keseluruhan, analisis gaya pembuat keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana cara menghadapi berbagai gaya dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika biasanya merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, penguatan, komunikasi, untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Kepemimpinan yang beretika berperan penting dalam meningkatkan dan menjaga kualitas integritas suatu organisasi. Kepemimpinan beretika harus dilakukan dalam rangka membawa perubahan yang berkelanjutan di tengah lingkungan politik, sosio-budaya yang menantang seperti di Indonesia. Temuan dan kajian penelitian ilmiah mengkonfirmasi pentingnya kepemimpinan yang beretika untuk mewujudkan suatu organisasi yang beretika dan berintegritas. Lalu yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pajak merupakan bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, menganalisa, dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian ekonomi transaksi-transaksi suatu perusahaan. Peranan pajak itu sendiri bagi perusahaan adalah
membantu perusahaan dalam membuat perencanaan dan strategi perpajakan, serta memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan pada masa yang akan datang, sehingga pihak perusahaan dapat mengambil keputusan secara baik dan benar. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh kasus dalam pengambilan keputusan yang beretika. Seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun menderita penyakit kanker otak dengan metastase yang telah resisten terhadap tindakan kemoterapi dan radiasi. Pasien tersebut mengalami nyeri kepala yang hebat, di mana nyeri tersebut tidak dapat lagi diatasi oleh pemberian dosis morfin intravena. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rintihan ketika istirahat, serta nyeri bertambah hebat ketika pasien tersebut melakukan suatu aktivitas. Walaupun pasien nampak bisa tidur, namun pihak dari pasien tersebut meminta untuk diberikan penambahan dosis pemberian obat analgesik. Saat dilakukan diskusi dengan perawat, disimpulkan bahwa penambahan obat analgesik dapat mempercepat kematian dari pasien itu sendiri. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan dokter sebagai pihak yang legal dalam kasus ini telah mengambil keputusan secara tepat dan bijak. Walaupun pasien tersebut mungkin sudah tidak dapat sembuh lagi, namun para medis tidak mengabaikan haknya. Dan sebagai perawat juga telah bekerja sama dengan dokter untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemberian tambahan dosis morfin. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.